Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mata pelajaran kita nahwu hari ini membahas tentang i'rab khafat atau i'rab jar. Sudah dibuka kitabnya semua? Silahkan dimanain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walil khafdhi, dan bagi i'rab jar atau khafat, salatsu alamatin, ada 3 tanda. Al-kasratu, 1 al-kasrah, kasrah, 1 kasrah, wal ya'u, dan 2 ya, wal fathatu, dan 3 fathah. Nah, jadi tanda i'rab jar atau khafat itu ada 3, kasroh, ya, dan fathah. Tanda aslinya kasroh, ya, dan fathah itu sebagai pengganti. Fa'ammal kasrotu, maka adapun kasroh, fatakunu alamatan, maka menjadi tanda, lil khafdhi, bagi i'rab jar, fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Kasroh menjadi tanda i'rab jar pada 3 tempat. Fil ismil mufradi, 1 pada isim mufrad, al mungsorifi, yang bertanwin, wa jam'it taksiri, dan 2 pada jamak taksir, al mungsorifi, yang bertanwin, wa jam'il muannatsis salimi, dan pada jamak muannas salim. Kasroh sebagai tanda asli i'rab jar bertempat pada 3 tempat: isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim, yang ketiga-tiganya itu yang bertanwin. Soalnya kenapa? Nanti di bagian fathah itu ada tanda yang tidak bertanwin. Itu. Wa ammal ya'u, dan adapun ya, sebagai pengganti daripada kasroh, fatakunu alamatan, maka menjadi tanda, lil khafdhi, bagi i'rab jar, fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Pada 3 tempat juga. Fil asma'il khamsati, 1 pada asma'ul khamsah, dalam kurung isim-isim yang 5. Wa fit tasniyati, dan pada isim tasniyah, wal jam'i, dan 3 pada jamak muzakkar salim. Wa ammal fathatu, dan adapun fathah, fatakunu alamatan, maka menjadi tanda, lil khafdhi, bagi i'rab jar, fil ismi, pada kalimah isim, alladzi la yang sorifu, yang tidak menerima tanwin. Jadi saya ulangi lagi bahwa i'rab jar itu mempunyai 3 tanda: kasroh, ya, dan fathah. Kasroh dan ya bertempat pada 3 tempat. Kalau kasroh isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim, yang ketiga-tiganya bertanwin. Sedangkan ya bertempat pada isim-isim yang 5,
isim tasniyah dan isim jamak mudzakkar salim, sedangkan khusus fathah bertempat pada satu tempat saja, yaitu bertempat pada isim yang tidak bertanwin. Penjelasannya bagaimana lebih lanjut, simak videonya sampai selesai ya. Kasroh merupakan tanda yang biasa mewakili i'rab jar atau tanda utama i'rab jar. Jadi jika ada suatu isim atau kata benda yang mempunyai harokat kasroh, maka ia bisa dipastikan dibaca jar, kecuali ketika pada jamak mu'annas salim yang ketika dibaca nasab tandanya juga menggunakan kasroh. Adapun tanda kasroh maka ia menjadi tanda bagi i'rab jar terletak pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Masih ingat isim mufrad itu apa? Dia menunjukkan arti satu, isim ya, tapi ya bukan fi'il, bukan pula huruf. Isim atau kata benda yang menunjukkan arti satu, ya, satu, tunggal gitu ya. Mufrad itu tunggal. Contoh kitabun, artinya buku atau suatu buku, maksudnya ya satu buku gitu. Tapi kalau kutubun itu apa? Kalau kutubun itu beberapa kitab. Nah, tempat pertama untuk kasroh adalah pada isim mufrad atau yang menunjukkan arti satu. Perhatikan contoh berikut. Adhabu ilal madrasati, saya sedang pergi ke sekolah. Abaikan adhabu, saya sedang pergi, karena itu berhubungan dengan kalimat fi'il. Kita bahas di isim mufradnya. Al madrasati, al madrasati ini kan kalimat isim, tandanya apa? Al ya, atau ada huruf jar juga ila. Perhatikanlah huruf tak marbutoh, akhir daripada kata al-madrasati, huruf akhirnya pada kata yang saya tandai biru, al-madrasati. Taknya marbutoh itu, kata tersebut berharokat kasroh dan ia termasuk isim mufrad, menunjukkan arti satu, karena ke sekolah satu sekolah, bukan banyak sekolah. Selain itu dia juga dibaca jar karena sebelumnya terdapat huruf jar, yaitu kata ila. Ila ini huruf namanya huruf jar yang membuat kalimat setelahnya itu ber-i'rab jar. Al madrasati, jarnya dengan apa? Apakah dengan ya atau fathah? Dengan kasroh ti gitu. Terus yang kedua jamak taksir. Ini bukan naksir gitu ya. Jamak itu artinya apa? Jamak itu plural, plural itu banyak. Taksir itu tidak beraturan. Tempat kedua bagi kasroh yang menjadi tanda i'rab jar adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir sendiri adalah isim. Nah, ini jadi jamak, pokoknya kalau dikatakan jamak itu pasti isim. Isim atau kata benda yang menunjukkan arti lebih dari dua atau banyak. Jadi lebih dari dua atau banyak, pokoknya intinya banyak. Dan termasuk bentuk jamak yang tidak beraturan. Tidak beraturan itu ya pernah saya jelaskan juga, nggak harus pakai tanda, nggak harus ditambahi huruf ini huruf itu, enggak. Kalau jamak mudzakkar salim kan ada wawu dan nunnya. Kalau jamak muannas salim ada alif dan taknya. Kalau jamak taksir bebas, mau tambahin alif, mau dibuang alif, mau apa bebas. Contohnya kutubun. Nah, kutubun itu kan tadi kitabun, ada alifnya. Setelah itu kalau di jamak taksir kan jadi kutubun, alifnya dibuang, harokatnya dirubah-rubah. Adapun contoh jamak taksir dalam kalimat adalah sebagai berikut nih. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama adalah pewaris para nabi. Perhatikan huruf yang saya tandai biru tuh. I. Kata tersebut berharokat kasroh dan ia termasuk jamak taksir. Nah, jamaknya nabi. Hasilnya nabiyun, nabi itu satu nabi. Kalau al-anbiya itu surat anbiya misalnya, itu kan para nabi. Jamak yang terpecah dari bentuk asalnya. Selain itu dia juga menempati posisi sebagai mudhof ilaih.
Mudhof ilaih itu ya gabungan dua kata yang pernah saya jelaskan. Rumah sakit. Nah, sakitnya ini disebut mudhof ilaih, yang depannya disebut mudhof. Dan ketika isim menjadi mudhof ilaih maka ia harus dibaca jar, dan seperti yang telah disebutkan karena jamak taksir merupakan salah satu tempat bagi kasroh untuk dibaca jar. Warasatul anbiya'i, maka jamak taksir ketika keadaan jar harus dibaca kasroh. Nah, contoh lain nih, nah, kayak tadi kan katanya kutubun Ustaz, contohnya gimana? Nazartu ila kutubin katsiratin fil maktabati. Saya melihat banyak buku di perpustakaan. Yang warna biru, perhatikanlah huruf ba pada kata yang saya tandai biru. Kata tersebut berharokat kasroh tanwin dan ia termasuk jamak taksir atau jamak yang terpecah dari bentuk aslinya. Aslinya kitabun jadi kutubun. Ya harus dibaca jar karena sebelumnya terdapat huruf jar berupa ila. Dan seperti yang telah disebutkan karena jamak taksir merupakan salah satu tempat bagi kasroh untuk dibaca jar, maka jamak taksir ketika keadaan jar harus dibaca dengan kasroh. Yang ketiga jamak muannas salim. Tempat selanjutnya bagi dhammah. Ingat dhammah yang menjadi tanda i'rab rofa adalah jamak muannas salim. Dulu pernah nih. Jamak ini adalah bentuk jamak teratur as-salim yang dikhususkan untuk perempuan. Contoh orang-orang yang beriman, mukminatun. Ada tambahan, aslinya mukminun tapi karena banyak perempuannya jadi mukminatun, ada alif dan taknya di akhirnya itu. Adapun contoh jamak muannas salim yang dibaca rofa yaitu misalnya nih, nah, bukan dibaca rofa, ini dibaca jer. Ada jamak muannas salim yang dibaca jer. Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimat. Itu menuntut ilmu itu fardu wajib bagi orang-orang Islam perempuan. Yang mana nih yang jamak muannas salim? Ya al muslimati. Perhatikan huruf yang saya tandai hijau ti. Kata tersebut berharokat kasroh dan ia termasuk jamak muannas salim. Selain itu dia juga dibaca jar karena sebelumnya terdapat huruf jar berupa ala. Jadi jamak muannas salim ini ketika ber-i'rab jar maka tandanya adalah dengan kasroh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dapat dipahami dengan maksimal. Jadi mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.